Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu pangkat, bentuk umum perpangkatan, dan sifat bilangan berpangkat bulat positif. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jika terdapat A pangkat N, artinya kita akan mengalihkan bilangan pokok A sebanyak N kali. Jika terdapat 2 pangkat 3, artinya kita akan mengalihkan bilangan pokok 2 sebanyak 3 kali. Sekarang kita akan membahas pangkat 0 dan pangkat negatif. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, dimana pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu perpangkatan, bentuk umum dari perpangkatan, dan juga sifat bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa A pangkat 0 itu adalah sama dengan 1, ya, dimana dengan A itu adalah bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuktikan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1? Nah, oke, sekarang kita buktikan. Nah, misalkan sebelum kita membuktikan, kita harus mengingat dulu sifat bilangan berpangkat bulat positif. Ada sifat yang menyatakan bahwa ketika A pangkat M, ya kan, dibagi dengan A pangkat N, itu akan menjadi A pangkat M dikurang dengan N, ya, atau bisa kita tulis menjadi A pangkat M per A pangkat N. Oke, ingat sifat ini ya. Nah, sekarang kalau saya punya A pangkat M per A pangkat M, ya, artinya dia sama pangkatnya, ya, atas pangkat M, bawah juga pangkat M, itu akan menjadi A pangkat M dikurang dengan M, atau menjadi A, ya, M dikurang M menjadi pangkat 0. Oke, maka bisa saya tuliskan di sini bahwa A pangkat M per A pangkat M itu sama saja dengan A pangkat 0. Oke, kita lingkarin, kita kotakin dulu. Nah, sekarang karena A pangkat M per A pangkat M itu sama dengan A pangkat 0, kita buktikan ya bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan A pangkat M ini ya, A pangkat M per A pangkat M. Sekarang kalau saya punya bilangan, misalkan 8 pangkat 3 per 8 pangkat 3, ya kan? Maka itu akan menjadi, kalau kita jabarkan, 8 kali 8 kali 8 per 8 kali 8 kali 8. Kita melakukan perkalian 8 ini diulang sebanyak 3 kali ya. Nah, kalau seperti itu, atas dan bawah kan sama tuh, ya kan? Jadi bisa kita lakukan pencoretan. Nah, sudah kita coret, maka tinggal berapa dia? Tinggal 1, ya kan? 1 kali 1 kali 1 kali, kebanyakan ya, per 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1 kali 1 hasilnya berapa? 1 per 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. 1 per 1 sama dengan 1. Nah, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa 8 pangkat 3 per
8 pangkat 3 itu sama saja dengan 8 pangkat 3 dikurang 3, atau sama saja dengan 8 pangkat 0, yang artinya adalah nilainya 1. Maka dari sini bisa kita buktikan bahwa A pangkat 0 ya, dengan A ini adalah bilangan bulat, maka nilainya adalah 1. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita akan membahas kelanjutan dari pelajaran yang tadi ya. Kalau tadi kita sudah membahas dan membuktikan pangkat 0, nah sekarang kita akan membahas tentang pangkat negatif. Nah sekarang bisa kita lihat dalam kotak merah itu dijelaskan bahwa hukum yang menyatakan bahwa A pangkat min M itu adalah sama dengan 1 per A pangkat M ya, dimana A itu adalah bilangan bulat dan M nya itu adalah bilangan bulat positif. Nah untuk membuktikan A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M ya, yang pertama harus kita ingat sifat-sifat yang sebelumnya setelah kita pelajari ya. Sifat yang pertama harus kita ingat atau kita pakai untuk membuktikannya adalah yang pertama kita harus ingat bahwa A pangkat 0 itu sama dengan berapa? 1. Oke. Nah, kemudian kita juga harus ingat pada video sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa ketika A pangkat M ya kan dikali dengan A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah dengan N. Nah, sekarang dari dua sifat ini mari kita buktikan bahwa A pangkat min M sama dengan itu adalah 1 per A pangkat M. Nah, sekarang saya tuliskan di sini, saya punya bilangan A pangkat 0 itu sama dengan 1, ya kan? Nah, A pangkat 0 itu bisa saya tuliskan, ya kan? Itu menjadi A pangkat M kemudian ditambah dengan min M sama dengan 1. Oke? A pangkat M ditambah min M itu kan sama saja dengan A pangkat 0, ya kan? Ketika M ditambah dengan min M itu sama dengan 0. Atau kalau misalkan kita masukkan bilangan ya di sini, misalkan saya punya 2 pangkat 2 ditambah min 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 0 ya, atau sama dengan 1. Nah, sama kan seperti ini ya. Nah, kemudian juga saya bisa tuliskan di sini bahwa A pangkat M tambah min M itu bisa saya rubah menjadi bentuk seperti ini. Ya kan? Maka di sini saya bisa tuliskan menjadi A pangkat M dikali dengan A pangkat min M. Ya kan? Sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan ya bahwa A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, maka ini bisa kita tukar pindah ruas ya kan. Sekarang kita turunkan A pangkat min M karena kita akan membuktikan A pangkat min M ini kan. Maka kita turunkan A pangkat min M, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M nya pindah ruas, maka dia menjadi per kan, jadi A pangkat M. Oke, jadi terbukti bahwa A pangkat min M itu hasilnya adalah 1 per A pangkat M. Paham ya? Oke, setelah tadi kita telah membahas tentang konsep dari pangkat 0 dan juga pangkat negatif, sekarang kita membahas bagaimana pengaplikasiannya dalam menyelesaikan soal. Nah, di sini ada beberapa contoh soal ya untuk pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, perhatikan nomor 1 ya. Sekarang saya punya 23 pangkat 0. Ingat, berapapun bilangan bulatnya kalau dia dipangkatkan dengan 0 ya, berapa bilangannya kalau dia dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan hasilnya 1. Oke, jadi tidak perlu kita cari lagi ya. Kemudian juga sama dengan nomor 2, 4C pangkat 0 ya kan. 4 ya kan, 4 ini adalah pangkat 1. 1 kali 0 0. C-nya ini juga pangkat 1. 1 kali 0 sama dengan 0. Maka berarti kalau 4 pangkat 0 C pangkat 0 hasilnya adalah 1 kali 1 kan. Nah, jadinya hasilnya juga sama dengan
1. Kemudian untuk yang di atas 8, 2M pangkat 3N buka kurung pangkat 0. Maka otomatis semua ya seluruhnya yang ada di pangkat yang ada di dalam kurung ini otomatis dia akan menjadi 1. Berarti dia menjadi 8 kali 1. Hasilnya berapa? 8. Oke, kemudian nomor 4. A pangkat 0, B pangkat 2, C pangkat 3 per 2 BC. Nah, kita ingat A pangkat 0 sama dengan 1, B pangkat 2, C pangkat 3 per 2 BC. Nah, ingat di sini ada bilangan pokok yang sama ya kan? Maka itu berlaku sifat yang apa? Sifat ini. Sifat A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, maka kalau seperti itu berarti kita mengurangkan pangkatnya kan? Nah, berarti atau bisa kita tulis seperti ini. 1 ya kan dikali B kali B, kemudian C kali C kali C sebanyak 3 kali ya karena pangkatnya pangkat 3. Kemudian kita tulis 2BC. Nah, karena ini sama ya kan? Yang sama bisa kita coret. Nah, ini coret ya kan? C-nya juga kita coret. Oke. Jadi tinggal berapa? Nah, ini tinggal 1B ya kan? C-nya masih ada 2, berarti C kali C adalah C pangkat 2 per 2. Oke. Kemudian untuk nomor 5. 20 X tambah Y, kemudian X kurang Y dipangkatkan dengan 0. Ingat, semua yang dipangkatkan dengan dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1. Maka otomatis ini hasilnya adalah 1. Maka kita tulis ini 20 X tambah Y kali 1 ya kan? Maka ini menjadi 20 X tambah Y aja. Nah, kemudian kita kalikan ya, berarti menjadi 20X tambah 20Y. Oke, paham ya? Nah, kemudian nomor 6. Nomor terakhir dari soal pangkat 0. X tambah Y tambah Z per 2A X kurang Y tambah Z pangkat 0. Nah, kalau pangkat 0 berarti ini adalah 1. Berarti di sini tinggal X tambah Y tambah Z per 2A. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh pangkat negatif. Nah, sekarang ada soal nomor 1 itu 6 pangkat min 5. Nah, ingat ya bahwa dia sifatnya adalah konsepnya A pangkat 0 itu sama A pangkat min M ya. Itu sama saja dengan 1 per A pangkat M. Nah, kalau seperti ini, seperti nomor 6 ini menjadi 1 per 6 pangkat 5. Oke. Kemudian yang nomor 2. Nah, kalau dia di dalam kurung otomatis minus 3 ini punya si 5 dan juga punya si 8. Artinya dia menjadi min 5 kemudian pangkat min 3 per 8 pangkat min 3 ya kan? Maka ini menjadi 1 per 5 min 5 pangkat 3 per 1 per 8 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ingat ya sifatnya, sifat pembagian ya kan? Misalkan kita garis ini. Misalkan kita punya A per B dibagi dengan C per D ya, maka itu berlaku sifat A per B, kemudian pecahan kedua ini kita balik dikali menjadi D per C. Nah, kalau seperti ini dia menjadi berapa? Menjadi 1 per min 5 pangkat 3 dikali dengan ini dibalik menjadi 8 pangkat 3 per 1. Oke, jadi hasilnya adalah 8 pangkat 3 per min 5 pangkat 3. Hasilnya silakan cek sendiri ya. Kemudian nomor 3 yang terakhir sama seperti nomor 2. Nah, berarti di sini menjadi 3 pangkat min 2 per 5 pangkat min 2. Nah, otomatis ini menjadi 1 per 3 pangkat 2 per 1 per 5 pangkat 2. Maka
Ini bisa kita tulis menjadi 1/3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2 per 1, atau sama dengan menjadi 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Oke, atau sama dengan 25/9. Semoga bisa dipahami.